Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ayyuha talaba al-a'izza fi hadhihi al-fursa thaminah سندرس ضمن سلسلة في حلقة من حلقات كتاب البلاغة وهو كتاب الذي اعتمدنا من الأول كتاب لمحات اليسيرة في فن علم البلاغة الذي قام بإعداده أستاذ الفاضل الأستاذ مقصود النووي شريف. فنحن الآن في الأسبوع الثالث حيث كنا درسنا في الأسبوع الأول عن معنى البيان. ثم استمرنا في الأسبوع الماضي بأننا درسنا فصل الثاني من هذا الباب وهو التشبيه، ودرسنا فيه بأن هناك المشبه وهناك مشبه به وهناك وجه الشبه وهناك أداة التشبيه. فسنكون اليوم ندرس ما يتعلق بأقسام التشبيه باعتبار آداته. أقسام التشبيه باعتبار آداته، yakni pembagian tasbih ditinjau dari segi alatnya, adatnya atau alat tasbih, ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang tasbih, maka tidak akan terlepas dari rukun tasbih. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, di sana ada rukun tasbih itu yaitu musyabbah. Kemudian yang kedua musyabbah bi, yang ketiga wajhus syibah, kemudian yang keempat adalah adatu at-tasbih. Nah, sekarang pembagian tasbih ditinjau, dilihat dari segi adatnya, alatnya. Naqra huna qad tadhhar arkanu tasbih fil jumal. Ya, qad tadhhar bisa jadi, tadhhar akan jelas, akan nampak arkanu tasbih, rukun-rukun tasbih fil jumal di dalam kalimat. Wa qad la tadhhar illa ba'daha, dan bisa jadi rukun tasbih itu tidak nampak kecuali sedikit atau kecuali sebagian. Ya, artinya rukun tasbih itu kan jumlahnya ada 4, ya, musyabbah, musyabbah bi, wajhus syibah, kemudian ada tusyabih. Nah, ada 4. Maka di sini dikeluarkan statement bahwa bisa jadi rukun tasbih itu tadhar, nampak semuanya, waqad la tadhar, bisa jadi tidak nampak semua. Bisa jadi di dalam sebuah kalimat itu ada yang sempurna 4 rukun tasbih, ada kalanya tidak sempurna. Nah, ketidaksempurnaan itu dalam hal ini pelajaran sekarang dilihat dari segi apanya? Adatut tasbih, adat alatnya. Alatnya itu apa sih? Karena dalam membuat tasbih, alatnya itu ada huruf kaf, ada huruf mislu. Misalnya ka anta ka misli, berarti kamu seperti, ada yang kayak begitu. Nah, jadi kita sekarang membahas tasbih atau pembagian tasbih dilihat dari segi adatu at-tasbih. Nah, walikulli naw'in tasmiyatuhu. Di situ ada kesalahan tulis walikulli naw'in tasmiyatuhu. Nah, setiap adatu tasbihnya itu tidak nampak, maka ada nama yang berbeda. Namanya berbeda ketika setiap ada tasbihnya ada misalnya atau tidak ada. Wahiyya kal'ati. Yang pertama adalah at-tasbih al-mursal al-mufassal. Itu nama pembagian ketika misalnya tasbih misalnya ada atau tidak ada. Kemudian yang kedua at-tasbih al-mursal al-mujmal. Yang ketiga at-tasbih al-muakkad al-mufassal. Kemudian yang keempat adalah at-tasbih, itu kurang tak, at-tasbih al-baligh. Nah, di situ kemudian ada di dalam kurung bainal qausain. Bainal qausain itu di dalam kurung.
Nah, di dalam kurung sudah saya sebutkan. Jadi, apabila ada tasbih mursal, maka sebenarnya tasbih itu zikrul adat. Gitu. Zikrul adat. Zikrul adat itu apa? Menyebutkan atau menyertakan adatut tasbih itu. Begitu. Lalu berikutnya, di situ disebutkan al-mufassal. Maksudnya mufassal itu wajhu syibahnya disebutkan gitu. Kalau sudah mufassal berarti artinya kata lain daripada wajhu syibah gitu. Maka di pembagian yang pertama yang disebut dengan tasbih mursal mufassal adalah berarti tasbih yang zikrul adat wa wajhu syibah, yaitu tasbih yang menyebutkan adatut tasbih dan menyebutkan pula wajhu asyibah. Seperti itu. Berikutnya nomor 2, at-tashbih al-mursal al-mujmal, ya. At-tashbih mursal berarti sama yang di atas, ya kan? Sama yang nomor 1. Apa maksudnya? Yaitu zikrul adat, begitu. Berarti tasbih mursal itu tasbih yang menyebutkan atau menyertakan apanya? Adatut tasbih. Sedangkan mujmal apa? Mujmal yang dimaksud di situ adalah hadfu wajhu syibah, hadfu wajhi asyibah. Gitu ya. Jadi berarti di nomor 2 tasbih mursal mujmal artinya tasbih yang menyebutkan adatut tasbih tetapi tidak menyebutkan wajhu asyibah. Wahadfu artinya menghilangkan atau tidak menyebutkan wajhu asyibah. Begitu. Berikutnya kemudian nomor 3. Nomor 3 ada at-tashbih al-mu'akkad al-mufassal. Nah, tashbih al-mu'akkad. Mu'akkad ini kata baru, ya. Ada kata baru karena di atasnya belum ada. Makanya apa yang dimaksud dengan tashbih mu'akkad? Tashbih mu'akkad adalah hadful adat, begitu. Jadi kalau membuang adatnya, membuang ada tusyibah, maka disebut dengan mu'akkad. Begitu. Sedangkan di situ zikru wajhu asyibah. Kalau zikru wajhu syibah berarti ada yang nomor 1 mufassal. Sama kan? Sama-sama mufassal. Berarti sama-sama pengertiannya sama, yaitu zikru wajhu syibah atau menyertakan wajah syibahnya. Nah, berarti at-tashbih al-mu'akkad al-mufassal adalah tasbih dalam sebuah, yakni tasbih dalam kalimat yang memang kategori tasbih yang hadful adat, yang membuang adatut tasbihnya tetapi masih menyertakan wajhu syibihnya. Seperti itu ya. Baru berikutnya yang terakhir adalah tashbih al-baligh. Itu bukan asyabih ya, kurang taknya, berarti at-tashbih al-baligh. At-tashbih al-baligh itu seperti apa? Berarti ini belum ada di pengertian nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berarti ini lain, yang paling mudah untuk berarti tashbih baligh adalah hadful adat wa hadfu wajhu asyibah. Gitu. Sekali lagi, yang disebut dengan tasbih baligh berarti tasbih ya, kalimat yang mengandung tasbih tetapi di situ di kalimat itu tidak menyertakan adatut tasbih, tidak menyertakan wajhu syibihnya. Berarti nomor 4 ini sama dengan atau berbalik dengan nomor 1. Kalau nomor 1 yang menyebutkan adatut tasbih dan menyebutkan wajhu syibah disebut dengan tasbih mursal mufassal. Tapi kalau sebaliknya maka tasbih al-baligh, begitu. Oke. Kemudian nomor 2 seperti apa? Ini ya berbalikan. Berarti at-tasbih al-mursal mujmal sama tasbih muakkad mufassal itu juga berbalik, ya, terbalik begitu. Baik, jadi pembahasan sekarang insya Allah hanya 4 poin ini, tetapi akan kita lihat dalam contoh yang berbeda-beda. Baik, berikutnya adalah at-tashbih al-mursal al-mufassal. Ini pembahasannya. Pembahasan di nau'u tashbih bi'tibari atau aqsamu tashbih bi'tibari adatihi. Begitu ya. Ini pembahasan yang nomor pertama di yang tadi di halaman sebelumnya. At-tashbih al-mursal al-mufassal. Apa itu?
yaitu idza dzukirat fihi al-adat wa wajhu asyibah. Apabila disebutkan di dalam kalimat tasbih itu adatnya, alatnya dan wajah syibahnya, maka disebut dengan tasbih al-mursal al-mufassal. Kaqauli syair, seperti contohnya ana kalma'i in raditu safaan wa idza ma sakhittu kuntu lahiba. Ada contoh lagi yang kedua, wa kaqauli al-qail sirna fi lailin bahim ka'annahu al-bahru dhalaman wa irhaban. Ya, itu contohnya seperti itu. Contoh dalam bentuk misalnya syair atau syair dalam bahasa Indonesianya. Yang kedua adalah contoh dalam bentuknya kalimat biasa, kalimat narasi. Nah, di situ di dalam syair maka sudah sangat jelas. Misalnya kita baca ana kalmai, saya seperti air, ya udah jelas. Berarti ananya adalah tasbihnya, kafnya, huruf kaf yang ada di situ adalah ada tasbih, kalmai berarti wajhu syibah. Musyabbah bih, kalmai itu musyabbah bih. In raditu sofaan, gitu. Nah, dengan demikian maka di situ sudah ketahuan bahkan zikru al-adat wa wajhu asyibah. Nah, maka kita baca keterangan di bawahnya. Faqad dzukirat fit tashbihain, ya. Faqad dzukirat fit tashbihain, telah disebutkan di dalam dua tasbih. Contoh tasbih di atas apa? Ya, apa yang disebutkan al-adat, yaitu adatnya, alatnya berupa huruf kaf. Hiya al-kaf fi qawlihi kalma'i, huruf kafnya. Itu adalah adatu at-tashbih. Gitu. Wa ka'annahu dan wa ka'annahu. Wa ka'annahu itu di contoh yang kedua. Sirna fi lailin bahim ka'annahu di situ. Nah, kemudian kalau sudah di dalam dua contoh itu sudah disebutkan huruf kafnya sebagai adatut tasbih, maka berikutnya kama dzukirat wajhu syibih fi qaulihi sofaan. Kemudian sofaan yang ada di atas berarti ana kalma'i in raditu sofaan. Itu sebagai wajhu asyibihnya. Kemudian disebutkan juga di contoh yang kedua yaitu zolaman wa irhaban. Sirna, saya melewati dalam sebuah malam yang gelap, ka'annahu al-bahru, seperti halnya di dalam lautan yang yang gelap, yang gelap gulita gitu. Zolaman wa irhaban. Nah, itu menjadi wajhu asyibihnya. Nah, maka disimpulkan fahuna fahadhani at-tasbihan, maka dua contoh tasbih di atas ini summiya mursalan, disebut juga dengan mursal, disebut mursal bisa babi dzikril adat, dikarenakan menyebutkan adat tasbihnya. Wa summiya kadzalika mufassalan, disebut juga tasbih mufassal bisa babi dzikri wajhi asyibih, dikarenakan menyebutkan wajhu syibahnya. Begitu ya. Jadi saya kira insya Allah mudah untuk dipahami. Yang terpenting sebenarnya dari awal tadi. Ketika memahami di halaman yang pertama tadi, insya Allah bisa dipahami. Kemudian ini contohnya lebih bisa dipahami lagi. Berikutnya nomor 2. Nah, nomor 2 pembagian tasbih bi'atibari adatihi, yaitu ada tasbih al-mursal al-mujmal. Tasbih al-mursal al-mujmal. Huwa, yaitu idza dzukirat fit tasbih, apabila disebutkan di dalam kalimat tasbih itu al-adat. Adatnya disebutkan walam yadhkur wajhu asyibih, tetapi tidak menyebutkan wajah syibihnya. Kaqauli a'rabi fi wasfi rajulin, seperti halnya perkataan orang Arab fi wasfi rajulin ketika mensifati ada seorang laki-laki yang lain. Ka'annahu an-nahar, dia itu bagaikan an-nahar. An-nahar, an-nahar, nahar itu berarti apa? Bagaikan siang. Az-zahir, yang cemerlang. Wal qamar al-bahir, dan bagaikan apa? Qamar, rembulan yang cemerlang. Alladzi la yakhfa ala kulli nadir, yang la yakhfa, yang tidak
yang tidak apa? La yakhfa. Yang tidak ada satirnya begitu, ala kulli nadir, bagi setiap orang yang melihatnya. Artinya terang benderangnya siang dan wal qamar, dan terang benderangnya rembulan itu sangat jelas sehingga tidak teralingi dengan sesuatu apapun bikulli nadir, bagi orang yang melihatnya. Faqad dzukirat fi hadha tashbih, maka telah disebutkan di tasbih ini apa yang disebutkan al-adat, yaitu adatnya. Wahya al-kaf, huruf kaf, fi qawlihi ka'annahu, sudah sangat nampak di situ. Jadi di sini menyebutkan adatut tasbih. Fasummiya mursalan, maka kalau menyebutkan adatut tasbih disebut dengan mursal, tasbih mursal. Walam yadhkur wajah syibih, tetapi tidak menyebutkan wajhu syibihnya. Fasummiya mujmalan, maka disebut dengan tasbih mujmal. Maka dengan demikian sesuai dengan namanya, di tasbih ini disebut dengan tasbih mursal mujmal. Gitu kira-kira. Itu ada contoh lagi yang lain. Tal'uha ka'annahu, tuh. Ka'annahu ada adatnya. Ru'usus syayatin. Ada adatnya. Kemudian tidak menyebutkan wajhu syibihnya. Berikutnya nomor 3. Yang ketiga, at-tasbih al-mu'akkad al-mufassal. Apa itu? Yaitu idza hudifat fit tashbih al-adat. Apabila adatnya itu hudifat, dihilangkan, tidak disebutkan. Oke, wa dzukira fihi wajhu syibah, tetapi disebutkan wajhu syibahnya, berbalik dengan yang nomor 2 tadi. Kaqaulihi, seperti contohnya al-alimu siraju ummatihi. Orang alim itu, orang yang berilmu itu, siraju ummatihi, bisa menjadi penerang bagi umatnya, fil hidayah, di dalam hidayah, wa tamdidi dzalam, dan menghilangkan kegelapan. Oke, lam tuzkar. Nah, dalam contoh ini lam tuzkar al-adat. Di dalam contoh ini tidak disebutkan adatut tasbihnya. Adatut tasbih itu apa? Yang huruf kafnya atau mislunya. Pokoknya yang kata-kata bagaikannya itu enggak ada, ya kan? Al-alimu siraju ummati. Orang alim itu adalah penerang bagi. Nah, begitu. Bagi umatnya, penerang, nggak ada bagaikan. Kata bagaikan di dalam bahasa Indonesia atau huruf kaf, ka, annahu, nah itu tidak ada. Maka ketika lam tuzkar al-adat fi hadhihi tashbih, fi hadha tashbih, ketika tidak disebutkan adatu tashbih pada hal ini, fasummiya muakkadan, maka disebut dengan muakkad. Oke, wa amma wajhu syibah, sedangkan wajhu syibah fadzukira fi qalihi fil hidayah. Wajhu syibahnya itu disebutkan di dalam kata hidayah. Jadi contohnya orang alim itu adalah penerang bagi umatnya fil hidayah. Penerang dalam apa? Fil hidayah, dalam memberikan hidayah. Nah, memberikan hidayah itu kan wajhu syibah. Ya, maka di sini disebutkan tetapi tanpa menyebutkan adatu tasbih. Maka dengan demikian disebut dengan mufassal. At-tasbih al-muakkad al-mufassal. Karena tidak menyebutkan atau menyebutkan, ya, tidak menyebutkan adatu tasbih, tetapi menyebutkan wajhu asyibihnya. Wajhu asyibihnya malah ada 2 di situ, yaitu fil hidayah wa tamdidid dalam. Fasummiya mufassal. Udah, ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian berikutnya nomor 4. At-tashbih al-baligh. Tasbih balik itu seperti apa? Berarti seperti berbalik dengan yang nomor 1 tadi, yang tidak menyebutkan ada tasbih dan wajhu asyibih. Wa huwa idza hudifat fit tasbih al-adat. Apabila dibuang, hudifat dibuang, di dalam tasbih itu apa yang dibuang? Al-adat, adat tasbihnya dibuang. Wa wajhu syibih ma'an, dan wajhu syibihnya juga dibuang dalam waktu yang bersamaan. Kaqaulika fi wasfi rajulin syuja', seperti halnya perkataanmu ketika mensifati seorang laki-laki yang
pemberani. Umarun asad. Umar itu adalah singa, begitu. Umar adalah singa, begitu. Nah, di sini tidak disebutkan apanya, ada tashbih. Ada tashbih itu berarti apa yang kayak ka. Umarun kal asadi, gitu harusnya. Kalau mau disebutkan, tapi karena nggak disebutkan maka Umar asad. Umar itu singa. Begitu. Falam tuzkar al-adat wa wajhu syibih, tidak disebutkan adatu tashbih dan wajhu syibihnya fi hadha tashbih fasummiya tashbihan balighan, begitu. Jadi sangat mudah insyaallah dalam memahaminya, ya. Jadi hanya ada 4 yang di halaman pertama tadi, insyaallah sudah mudah dan bisa difahami, ya. Insyaallah kalau nanti kemudian ini bisa paham, kemudian sambil dihafalkan, ya, dihafalkan, dipahami, kemudian dimorojaah, maka itu nanti akan memudahkan kita dalam memahami istilah-istilah di dalam bahasa Arab yang lain. Begitu. Tentu istilah di dalam bahasa Arab kan istilahnya ini hampir sama nih. Misalnya muakkad, ada huruf takkid kalau dalam ilmu nahwu. Kemudian mufassal, mufassal misalnya pisah, ya kan? Aslinya adalah pisah. Nah, maka kita tidak bisa serta-merta mengartikan apa yang difahami di dalam ilmu nahwu, tidak bisa disamakan plek sama persis dengan ilmu balaghah. Begitu juga nanti ketika antum sudah misalnya kuliah, maka ada ilmu lain di dalam ilmu bahasa, yaitu ilmu lisaniyat. Ilmu lisaniyat itu apa? Ilmu lisan kan seakan-akan lisan, seakan-akan menjadi ilmu omongan, padahal bukan. Ilmu lisan di dalam kaitannya sastra Arab adalah linguistik. Gitu. Linguistik itu di dalam bahasa Arabnya disebut dengan ilmu lisaniyat. Makanya cara memahaminya itu berbeda, dilihat dari cara pandang ilmu yang berbeda-beda. Baik, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membedakan satu kata dengan kata lain-lain sehingga insya Allah memudahkan kita semua dalam memahami bahasa Arab. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.